Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Insyaallah dengan kita membaca Fatihah untuk mereka, kita sudah termasuk orang yang birrul walidain. Dan mudah-mudahan dengan itu kemudian diijabah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini babus subai, bab yang berisi 7 hal. Kalau sebelumnya ini babus sudasi, isinya 6 perkara. Bab niki bab sing isine niku nasihat, sing isine pitu terus. Al maqalatul ula, maqalah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun nafarin, ada 7 golongan, 7 kelompok orang, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yudhilluhum akan menaungi mereka siapa? Allah. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan, tempat berteduh dari Allah. Tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasnya Allah. Tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari yang saat itu tidak ada tempat berteduh kecuali ya itu saja, naungannya Allah itu, arasnya Allah itu. Sab'atu nafarin, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma la zilla, pada hari tidak ada tempat bernaung, tidak ada naungan, enggak ada yup-yupan. Illa zilluhu, kecuali ya naungannya Allah itu. Ya hanya arasnya Allah itu yang orang bisa berteduh. Yang pertama awaluha, yaitu
Awwaluha adapun yang pertama yaitu imamun adilun, imam yang adil, pemimpin. Jadi pemimpin yang adil itu nomor satu ternyata. Karena begitu posisi ini sangat strategis. Kalau pemimpinnya adil maka dia akan memberikan manfaat kebaikan yang sebanyak orang yang dipimpin. Demikian juga kalau dolim, wah ini juga yang didolimi sebanyak orang yang dipimpin itu. Makanya orang imam atau pemimpin yang adil itu akan mendapatkan prioritas. Nanti akan dapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Jadi kalau dalam teks lain langsung yaumal qiyamah. Kalau di ini yauma la dzilla illa dzilluhu. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Wasyabun dan seorang pemuda nasya'a yang tumbuh fi ibadatillahi dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya muda tapi rajin ibadah lah ini. Jadi dikhususkan ini pemuda berarti sing tuwek rajin ibadah ya no. Tahu gitu dulu waktu muda rajin ibadah ini. Jadi wa khussa asyabu dikhususkan pemuda li'annahu mahallus syahwati. Karena pemuda itu tempatnya syahwat. Jadi kalau masih muda ndablek nakal kadang kan orang masih maklum masih muda. Kalau sudah tua nah itu biasanya ya minggir-minggir nang masjid dewi. Jadi kalau masih muda waduh semua maksiat dilakukan, semua pelanggaran sing ndablek gitu sing ndablek. Yang nakal semua kenakalannya mentok misalnya. Makanya kalau ada pemuda itu kok sudah taat, oh ini luar biasa. Ini diapresiasi oleh Allah. Nanti sudah dapat kartu ini. Ya, dapat kartu khusus ini. Spesial untuk dapat naungan Allah. Jadi tempat duduknya itu sing iup. Di stadion itu sing kepanasan ini sing ana iup-iupane. Nah ini pemuda sing rajin ibadah. Nah, sing tuwek-tuwek rajin ibadah. Nggih muga-muga katut. Nah ini mungkin mulai muda dulu. Kalau jenengan mulai muda sudah rajin ibadah, wah luar biasa. Karena kalau sudah tua itu insya Allah biasanya ini kutuk-kutuk dewi. Makanya bisa jadi ini karena doanya. Doanya umat Islam yang lain kan didoakan semua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Insyaallah pokoknya tian niku si Islam, si iman niku tambah tuwek insyaallah tambah cedek masjid. Maksudnya biasa tuwek niku moro rajin-rajin dhewe. Nek sampai tuwek kok dereng rajin ya niku wis alamat. Naudzubillah. Moga-moga sing apa sepuh-sepuh kok sik petakilan ya moga-moga ndang taubat. Soalnya ditunggakan terus kan ya Allah. Selama dia itu mukmin itu dapat doa ini lil mukminin wal mukminat al muslimin wal muslimat. Bon, jadi kalau ada pemuda yang sudah rajin ibadah ini luar biasa. Ya pemuda termasuk pemudi macam baik remaja, laki-laki, perempuan sama.
Nah, kalau jenengan cari menantu kok ini sing rajin ditakmir remaja masjid sing sregep-sregep iki. Kayak mantu lagi, luar biasa ini. Karena sudah dapat kartu ini, naungan dari Allah. Bon. Yang berikutnya warajulun dzakarallaha kholian. Warajulun dan seorang laki-laki itu mewakili perempuan dia sama, dan seseorang dzakarallaha yang dia zikir kepada Allah kholian di tempat yang sepi, malam hari, tengah malam dia zikir kepada Allah. Kemudian fafadot ainahu, fafadot kemudian meneteskan ainahu kedua matanya, dam'an air mata, kedua matanya tiba-tiba meleleh, meneteskan air mata. Meneteskan air mata min khosyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah. Wah, ini sama, ini dapat kartu VIP ini di hari kiamat nanti. Jenengan, lah ini bisa gak disebutkan muda atau tua, muda sama saja. Pokoknya dia ini zikir kepada Allah sampai karena takutnya kepada Allah ini meneteskan air mata. Nah ini maka dia nanti dapat tempat spesial yang adem di mahsyarnya nanti. Min khosyatillah, dari takut karena Allah. Ingat dosa-dosanya sampai meneteskan air mata. Nah, ini penting, kholian. Nah, kalau rame-rame apalagi di panggung kemudian nangis ya bisa berbeda. Ini yang di tempat sepi, bahkan mungkin tengah malam tahajud, bersujud sambil menangisnya karena takut kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi. Yang berikutnya nomor pinten wau? Sekawan. Wa rajulun, dan orang qalbuhu yang hatinya muta'alliqun tergantung bil masjidi, di masjid. Idza kharaja, ketika dia keluar. Kalau dia keluar dari masjid, pikirannya di masjid terus. Hatta yaudu ilaihi, sampai dia nanti kembali lagi ke masjid. Hatta yaudu ilaihi, sampai dia kembali lagi ke masjid. Maksudnya orang yang hatinya sangat syadidul hubbi, sangat cinta kepada masjid, wali mulazamatil jama'ati fihi, dan sangat cinta untuk selalu berjamaah. Jadi senang jamaah nang masjid. Bahkan kalau yang ada di pikirannya itu ya masjid. Sampai kalau mau bepergian dihubungi, nanti kita berangkat jam 6:30. Ojo jam 6:30, mari isai nanggung loh. Jadi pikirannya itu masjid. Wah, ini berarti sudah luar biasa. Ini spesial. Dapat tempat orang yang seperti ini pada hari kiamat nanti, di tempat yang enggak kepanasan. Ini yang keempat. Orang yang hatinya kepikiran terus masjid, ingin selalu jamaah di masjid. Warajulun, yang kelima, warajulun, dan seseorang laki-laki atau perempuan tasaddaqa bisodakotin, yang bersodako. Tasaddaqa bisodakotin, dia bersodako, fa akhfaha, kemudian menyembunyikannya,
apa? Ya menyembunyikan, samar ikhfa ini. Fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sodakonya. Sampai saking sembunyinya sirnya itu, falam ta'lam, sehingga tidak tahu, maka tidak tahu shimaluhu, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, ma sonaat yaminuhu, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi benar-benar dia sodakonya sodako tu siri, sodako yang enggak ditunjukkan terang-terangan. Nah kalau mungkin prakteknya, kalau di masjid kadang Jumat hamba Allah, atau mungkin sudah nggak usah diumumkan, tapi kan takmir masjid sebagai bentuk pertanggungjawabannya ya sudah tuh si hamba Allah lah itu. Ini bisa jadi dalam rangka mengamalkan ini. Mengamalkan ini orang yang sodako secara tersembunyi. Sampai-sampai digambarkan falam ta'lamu shimaluhu ma sonaat yaminuhu. Sampai tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Karena juga ada karakter orang yang sodako ini harus diviralkan. Nah, apalagi kalau sekarang ada sodakonya seberapa diviralkan, beritanya lebih besar. Sodakonya berbaginya setahun sekali, ketika kampanye diputeri 5 tahun penuh supaya bisa didukung lagi. Lah ini tidak begitu ini. Dia sodako sampai nggak ada yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah ini kalau ada orang begitu artinya sodako yang ikhlas, benar-benar ikhlas. Jadi walaupun sodako itu boleh ditampakkan sebagai bentuk tahaddus bin nikmah, sebagai bentuk syukur dan memotivasi orang supaya kan kalau ada yang mengawali kadang orang ini kemudian memotivasi yang lain. Kalau tidak begitu ya kita bisa ambil yang ini istimewa lagi, yaitu yang tersembunyi tadi. Jadi ya itu kalau setiap dalam keseharian prakteknya ya kalau hari Jumat diumumkan takmir masjid dari hamba Allah 500.000 dikhususkan ya boleh saja. Itu prakteknya. Jadi kalau disebutkan itu karena takmir masjid kan punya amanah untuk menyampaikan. Kalau ini dari yang nggak usah disebut, nah nggak ada laporan ini nanti ya. Makanya dikasih hamba Allah. Ya nggak boleh mah dari hamba setan, nggak boleh hamba Allah. Kalau dikosongi ya sudah dari hamba Allah. Yang berikutnya warojulani, ya, kali ini 2 orang. Warojulani dan 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Tahabba, saling mencintai. Tahabba yang saling mencintai, satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Fillahi, ai litolabi ridallahi. Fillahi maksudnya semata-mata karena Allah, mencari ridhonya Allah. Ini ya orang lain tapi seperti lebih dari saudara lah. Kenapa? Ya dia ini baik, soleh, enakan. Dia lapang dada, dia senang. Jadi senang, saling menyayangi. Ini juga baik orangnya. Ini saling mencintai karena Allah, semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Fajtama'a ala dzalika, dan dia berkumpul juga ala dzalikal hubbi, atas kecintaan itu, kecintaan kepada Allah. Waftaroqa alaihi, dan dia kalau berpisah juga karena
karena Allah. Nah, orang yang seperti ini rukun, dua orang ini saling rukun, saling menyayangi, kumpul ya karena Allah, berpisah ya ini karena sudah karena Allah juga. Ini tanggung jawabnya melaksanakan perintah Allah, yang sini sama. Lah ini maka orang yang saling menyayangi itu akan mendapatkan naungan dua-duanya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ini yang terakhir, ini yang keenam, yang terakhir yang ketujuh, warojulun da'athu imro'atun, yang digoda, diajak oleh seorang wanita. Nah, karena ini rojulun, laki-laki yang digoda seorang wanita. Kalau dalam kalimat ini rojulun da'athu imro'atun, berarti yang biasa menggoda ini wanita ini. Wonten kalimat yang ngoten, wonten yang laki-laki menggoda gitu, atau sebaliknya. Sebaliknya, perempuan yang digoda laki-laki ya sama. Dzatu jamalin, yang cantik. Kalau dalam teks lain dzatu mansobin wa jamalin, kaya dan cantik. Tuh. Ada seorang laki-laki digoda wanita cantik yang memiliki kecantikan, kekayaan, ila nafsiha, untuk dirinya, maksudnya untuk berbuat zina dengannya. Kemudian fa'aba, dia menolak. Wah ini, kalau yang ngajak orang jelek kan agak berat nih godaannya, ini sudah cantik, kaya misalnya. Waduh, siapa ini yang tidak terpesona, tergoda, tapi dia mampu menahannya, dia tidak tergoda. Wah ini berarti spesial ini. Karena semakin berat godaannya, berat ujiannya, dia itulah pahalanya semakin besar. Maka Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ajruki biqadri ta'abuki. Besar kecilnya pahalamu ya sesuai dengan beratnya ta'abmu, beratnya dirimu melaksanakan itu, menanggungnya itu. Nah ini kan kalau digoda orang sudah cantik, kaya lagi misalnya, nah ini kemudian dia bisa menolaknya, digoda untuk melakukan zina. Atau juga sebaliknya, ada perempuan yang goda lelaki yang ganteng, gagah, kemudian sudah tampan, gagah, kaya lagi, duitnya banyak, itu kemudian tapi menolak. Loh ini ya sama. Jadi itu karena luar biasa ini ketahanan imannya inilah, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jadi kesimpulannya ini ada 7 tadi. Pertama, imam yang adil, masih muda, rajin ibadah. Yang ketiga, orang yang zikir sampai meneteskan air mata. Kemudian orang yang hatinya ini terlalu tergantung di masjid, kepikirannya jamaah atau masjid. Yang kelima, orang yang sodako dengan ikhlas, saking ikhlasnya sampai nggak ada yang tahu. Tangan kanan yang beri, tangan kirinya tidak tahu, apalagi tetangganya nggak tahu. Kemudian yang keenam yaitu orang yang saling menyayangi karena Allah, bukan karena nafsunya. Yang terakhir, orang laki-laki yang dirayu oleh wanita yang sangat cantik, menarik untuk melakukan perbuatan dosa, tapi dia mampu menolaknya. Nah ini orang-orang yang istimewa, yang nanti akan mendapatkan tempat istimewa pada hari kiamat, tempat yang
VVIP, tidak hanya VIP, ini sudah very khusus nih benar. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.